Mobil adalah alat transportasi dan memang itu adalah kegunaan utama dari sebuah mobil. Namun selain menjadi alat transportasi, mobil juga bisa dijadikan alat penyalur hobi. Buat kalian yang suka modifikasi, bermain mobil tentu aja akan sangat menyenangkan. Walaupun terkadang uang tabungan habis, tapi ya nggak apa-apa, yang penting hasrat tersalurkan dengan nyaman. Iya kan? Namun selain dari itu semua, mobil ternyata juga bisa dijadikan investasi. Emang iya? Jawabannya iya, tapi nggak semua mobil bisa dijadikan investasi. Karena biasanya mobil yang bisa dijadikan investasi adalah mobil yang sangat langka, sudah berumur atau susah didapat. Dan biasanya untuk menikmati hasil investasi mobil ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Misalnya nih Honda Civic Estilo. Dulu mobil ini nggak ada harganya, namun saat ini dengan kondisi yang bagus harganya bisa kegoreng lebih dari $500 miliar. Selain Estilo ada juga Morris alias mobilnya Mr. Bean. Dulu mobil ini hampir nggak ada harganya juga, namun saat ini harga mobil ini bisa nyentuh miliaran rupiah tergantung kondisinya. Jika kalian punya Civic Estilo atau Morris, tentu aja itu adalah mobil investasi yang sangat menguntungkan. Tapi untuk menikmati keuntungan hasil investasi tersebut, kalian harus menunggu cukup lama, bahkan sampai belasan atau puluhan tahun agar harga mobil tersebut bisa naik drastis. Menariknya, dalam beberapa tahun terakhir ada tren atau fenomena yang mana kalian bisa menikmati hasil investasi dari mobil dalam waktu yang cukup singkat. Dalam hitungan minggu atau bulan, kalian langsung bisa menikmati cuan ratusan juta rupiah. Dan contoh paling nyata dalam hal ini adalah Suzuki Jimny 3 pintu generasi terbaru. Mobil ini sangat sulit didapatkan, namun peminatnya sangat banyak. Karena hal ini, harga bekas mobil ini jauh lebih mahal daripada harga barunya. Bahkan Suzuki-nya pun ikut menggoreng harga mobil ini, yang mana harga mobil ini jadi naik secara signifikan dalam waktu yang cukup singkat juga. Kemudian contoh nyata selain Suzuki Jimny ada Toyota GR Yaris. Kejadian GR Yaris sebenarnya hampir mirip dengan Jimny. Stoknya sedikit, tapi permintaannya cukup banyak. Padahal mobil ini adalah mobil yang mahal, tapi permintaannya cukup banyak. Yang pada akhirnya harga mobil ini terus kegoreng dan harga bekas mobil ini pun jauh lebih mahal daripada harga barunya. Namun tren tersebut hanya sesaat aja, karena hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun aja, harga gorengan GR Yaris sudah tidak berlaku lagi, alias harganya udah normal bahkan cenderung turun. Namun kenapa GR Yaris bisa jadi gorengan gosong juga kayak Suzuki Jimny? Jadi pada awal peluncurannya, Toyota GR Yaris langsung menjadi fenomena yang bisa menghebohkan pasar otomotif Indonesia. Yang mana tepat pada bulan Maret tahun 2021, Toyota Astra Motor resmi membuka pemesanan model hatchback hasil kolaborasi Toyota dengan Gazoo Racing. Ketika mendengar mobil ini adalah hasil kolaborasi dengan Gazoo Racing dan dikaitkan juga sebagai mobil homologasi rally, tentu aja hal ini langsung membuat antusiasme masyarakat menjadi sangat tinggi. Dan ini bisa langsung kita lihat ketika peluncurannya tercatat lebih dari 600 konsumen langsung melakukan booking. Dan ini adalah angka yang sangat tinggi, karena faktanya Indonesia hanya mendapatkan jatah dari Toyota Jepang cuma sekitar 126-127 unit GR Yaris aja. Dengan kondisi tersebut, Toyota akhirnya melakukan pengundian untuk konsumen yang sudah booking. Dan ya, akhirnya cuma 127 orang aja yang beruntung yang hanya bisa membeli GR Yaris. Sisanya yaitu sekitar 473 orang adalah orang yang kurang beruntung. Menariknya adalah 473 orang yang kurang beruntung itu adalah sultan, yang mana uang mereka banyak dan kebanyakan kasarnya udah nggak berseri. Kalau ada orang yang uangnya banyak dan dia pengen banget punya GR Yaris tapi dia tidak bisa membeli secara baru, apa yang akan dilakukan? Jawabannya tentu aja akan membayarkan GR Yaris orang lain dengan harga yang lebih mahal. Dan ya, hal ini benar-benar kejadian karena harga GR Yaris bekas langsung melambung tinggi, lebih mahal sekitar 300-500 juta rupiah hanya dalam waktu beberapa minggu setelah mobil turun ke konsumen. Dengan adanya hal ini, harga GR Yaris terus kegoreng, dan hal ini membuat GR Yaris seakan-akan menjadi mobil investasi yang sangat menjanjikan. Bahkan setelah 2 tahun mobil ini rilis, harga GR Yaris masih terus stabil di atas harga barunya. Namun semua ini berubah di tahun 2024 ketika Toyota tiba-tiba meluncurkan GR Yaris facelift. Dan hal ini tentu aja langsung menggoyang harga gorengan GR Yaris versi awal.
Namun ketika Toyota meluncurkan GR Yaris facelift, harga barunya goyangnya masih sedikit aja. Tapi ketika Toyota mengumumkan kalau GR Yaris ini tidak ada sistem kuota dalam pembeliannya, harga gorengan GR Yaris versi awal langsung kosong. Yang tadinya mobil ini memiliki harga hampir selalu di atas 1 miliar, harganya langsung turun di bawah 1 miliar rupiah. Dan semakin hari harga GR Yaris terus mengalami penurunan. Bahkan saat ini harga GR Yaris sudah menyentuh di 600-700 jutaan aja untuk versi awal. Ya, GR Yaris langsung menjadi mobil investasi yang gosong. Namun kenapa bisa harga GR Yaris langsung merosot tajam? Jawabannya, mobil ini langsung gak spesial lagi ketika Toyota mengumumkan generasi facelift yang tidak memiliki kuota. Dan hal ini langsung menurunkan minat para sultan untuk mengkoleksi mobil ini. Karena walaupun mobil ini sangat keren dan memang digunakan di WRC oleh Gazoo Racing, tapi tetap aja para sultan cuma pengen mobil yang benar-benar limited edition. Belum lagi ketika tahun 2023 Toyota mengumumkan akan merilis Toyota GR Corolla. Dan fakta menariknya, Gazoo Racing saat ini sedang membuat konsep agar mobil ini digunakan untuk keperluan ajang balap Rally 1. Yang berarti jika Gazoo Racing menggunakan GR Corolla, GR Yaris eksistensinya bisa langsung tenggelam. Ya namanya juga keinginan sultan ya kan, terkadang aneh-aneh aja. Dan menariknya lagi, mobil ini memang sudah masuk dalam kategori mobil kelas sultan. Walaupun harganya cuma di 1 miliaran, tapi cuma orang yang punya uang lebih aja untuk membeli mobil hatchback seharga segitu. Iya kan? Namun jika kalian punya uang 700 jutaan, apakah GR Yaris bekas ini layak dibeli? Jawabannya tentu aja layak, tapi tidak untuk mobil investasi. Mobil ini hanya layak dibeli sebagai mobil koleksi aja dan bisa digunakan hari-hari. Karena faktanya, GR Yaris adalah mobil pertama dari Toyota yang memiliki efisiensi tinggi dalam hal mesin. Yang mana GR Yaris menggunakan mesin G16E GTS 3 silinder. Dan ini adalah mesin 3 silinder pertama dari Toyota yang sangat compact dan sangat powerful. Intinya ini adalah mesin 3 silinder paling sempurna sejauh ini. Bahkan GR Corolla pun menggunakan mesin ini. Yang berarti hal ini langsung membuktikan kalau mesin ini memang masih layak dipakai terus walaupun sudah dirilis beberapa tahun sebelum GR Corolla dirilis. Kemudian selain mesinnya, memang mobil ini tidak memiliki tampang yang mewah dan gimana-gimana, bahkan cenderung kayak mobil hatchback pada umumnya. Kasarnya, kalian tidak bisa mamer mobil ini ke semua orang, cuman orang yang ngerti mobil doang kalau ini adalah mobil mahal. Kalau orang yang nggak ngerti mobil, palingan mobil ini dikira mobil 300 jutaan aja. Tapi siapa yang peduli dengan hal itu? Kalau kalian suka dengan mobil ini, ya nggak usah meduliin apa kata orang. Jadi walaupun mobil ini nggak bisa dipamerin ke semua orang, tapi setidaknya kalian bisa menikmati legacy rally dengan mobil ini. Dan memang juga, salah satu kelebihan GR Yaris itu yaitu legacy rally-nya. Namun terlepas dari ini semua, kita harus belajar dari kejadian GR Yaris dan Suzuki. Kalau mau bermain investasi khususnya di dunia mobil, kita tidak bisa berharap dengan mobil yang memiliki nilai jual kembali yang tinggi secara cepat. Karena cepat atau lambat, harga gorengan tersebut akan gosong. Ini berbeda dengan mobil yang sudah berumur, misalnya baik lagi seperti Estilo dan Morris. Mobil tersebut harganya akan kegoreng terus-menerus dan akan sangat sulit untuk turun. Ya kasarnya lagi, harga Estilo dan Morris udah kayak harga emas, susah turun tapi gampang naik. Namun kalau GR Yaris dan Jimny, harganya udah kayak harga cryptocurrency, gampang naik, gampang turun. Sekalinya turun, ya crash. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.